A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini, terutama kita membahas tentang idgham mutajanisain. Nanti di sini ada kata-kata aqadtumul aiman. La yu'akhidhukumullahu, la ini adalah mad tabi'i, ada alif sebelumnya ada fathah, demikian juga yang yu'akhidhukumullah ada alif sebelumnya ada fathah. Ini disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Tabi'i artinya biasa. Mad asli karena dia itu memang asal dari mad-mad yang lain. Kalau yang lain itu disebut mad far'i atau mad cabang. Jadi cabang dari mad asli itu mad-mad yang lain sebanyak kira-kira 14 macam. La yu'akhidhukumullahu, la yu'akhidhukumullahu, ada lafadz Allah di sini. Ini asalnya la yu'akhidhukum sukun mim, karena bertemu dengan hamzah wasl maka didomahkan. La yu'akhidhukumullahu dibaca tafkhim atau tebal. Lafdzul jalalahnya di sini lam jalalah dibaca tebal karena sebelumnya ada dhammah. Tebal disebut juga tafkhim atau mufakham. Billaghwi fi aymanikum, fi aymanikum mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah antara fi dan aymanikum. Aymanikum walakin, ada mim mati bertemu dengan waw disebut idhar syafawi. Walakin yu'akhidhukum, kita panjangkan di sini nun mati bertemu dengan ya karena dia itu disebut idgham bi gunna. Idgham artinya masuk suara nun ini melebur ke ya sehingga membentuk tasydid ya dan kita dengungkan. Walakin, panjangkan di sini. Walakin yu'akhidhukum bima, ini juga dipanjangkan. Ini kita sebut dengan ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba, ini kita panjangkan disebut dengan ikhfa syafawi. Aqadtumul aiman, sukun dal ini sebenarnya adalah qalqalah sugro tapi tidak dibaca qalqalah. Kenapa demikian? Karena bertemu dengan ta. Dal yang bertemu dengan ta ini menjadi idgham, artinya dimasukkan ke huruf ta, ditasydidkan ke ta sehingga dalnya itu tidak dikolkolahkan lagi. Nah, inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain atau disebut juga idgham jinsi. Idgham mutajanisain itu karena hurufnya itu sejenis. Maksudnya sejenis adalah makhrajnya itu sama, tempat keluarnya di rongga mulut itu sama, akan tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Karena dia itu sejenis atau
hampir sama sifat-sifatnya, makhrajnya itu sama, maka dia itu diidghamkan. Karena diidghamkan maka dalnya ini tidak dikolkolakan. Aqadtumul aiman. Aiman ini bisa panjang 1, 2 atau 3 alif karena huruf yang disukun setelah mad tabi'i. Ini kan mad tabi'i yang main ya. Kemudian ada huruf yang disukun maka disebut mad arid lisukun. Mad arid disukun bisa 1, bisa 2, bisa 3 alif. Fakaffaratuhu it'am. Fakaffaratuhu it'am. Di sini ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Kita menyebutnya itu adalah mad silah qashira. Akan tetapi mad silah qashira apabila setelahnya itu adalah hamzah maka disebut mad silah tawilah. Makanya di sini ada tanda layar yang di atas ini menunjukkan cara membaca. Kalau mad silah qashira itu membacanya 1 alif. Kalau mad silah tawilah seperti ini membacanya 1 atau 2 alif, sama dengan mad jaiz munfasil. Jadi kita membacanya boleh sampai 2 alif. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. It'amu ada qalqalah sugra karena terdapat di tengah-tengah kata huruf ta-nya ini huruf yang termasuk huruf qalqalah. Qad bujadin ada qaf, ada ta, ada bujadin apa ba, jim dan dal atau baju di toko. Itu singkatannya ada 5 huruf qalqalah. Asyarati masakin min awsatima. Min awsatin nun mati bertemu dengan hamzah. Ini kita sebut hamzah ya. Sebenarnya tulisannya alif tapi karena dia berharokat maka kita sebut dia itu hamzah. Maka disebut dengan idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan dan tidak berdengung. Awsatima tut'imuna ahlikum. Tut'imuna qalqalah sugra, ta-nya berada di tengah kata ahlikum au kiswatuhum. Mim mati bertemu dengan hamzah kita sebut dengan idhar syafawi. Kiswatuhum au, ini juga idhar syafawi. Tahriru raqabah. Tahriru raqabah. Ri di sini karena berharakat kasrah, roknya ini dibaca tipis, sedangkan rok yang berdoma dan berfathah itu dibaca tebal. Kemudian ini disukunkan, ini namanya ta marbutah. Ta marbutah itu kalau terus dibaca ta, kalau berhenti dibaca ha. Itu artinya mad artinya tak marbutah. Raqabah marbutah artinya terikat. Jadi tak yang terikat, ada ikatan di atasnya ini. Itu asal usul kata marbutah. Marbutah itu artinya tak yang terikat. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid, sukun nun bertemu dengan lam kita sebut dengan idgham bila gunnah. Ini tidak didengungkan, langsung masuk ke lam, tasydidkan ke lam. Mim mati bertemu dengan ya, ini idhar syafawi. Yajid fasyamu, meskipun dal ini di akhir kata yajid tapi dia itu tetap qalqalah sugra ya, karena dia itu tidak waqaf. Kalau waqaf baru qalqalah kubra, itu bedanya dengan qalqalah sugra. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Ayyam, aynya ini tidak panjang, cuma ditekankan ke ya-nya saja, kemudian tapi ya-nya ini dipanjangkan. Ini namanya mad alid disukun. Kemudian kita berhenti karena wakafnya adalah al-waqfu aula, wakaf itu lebih utama. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Kita berhenti lagi, ada tanda qaf lam, ini lebih baik berhenti. Wahfazu aymanakum, mad silah
maksud saya adalah mad jaiz munfasil. Wahfazu ini adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, itu disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 1 atau 2 alif. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Yubayyinullah, lafaz Allah yang sebelumnya ada dhamma maka dibaca tebal atau tafkhim. Ayatihi la'allakum, hak domir diapit oleh 2 huruf hidup berharokat hidup, maka dia itu disebut mad silah qasirah, panjangnya 1 alif. Yang mad silah tawilah seperti tadi ini diapit oleh 2 huruf juga hidup, akan tapi setelahnya itu adalah hamzah, maka disebut mad silah tawilah. Itu perbedaan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah. La'allakum tashkurun, mim mati bertemu dengan ta idhar syafawi, kemudian kita akhiri dengan mad arid lisukun. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita baca dari awal lagi ayat ini pelan-pelan saja, silakan diikuti. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim.